Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan PPT dari materi P3K yang beranggotakan saya sendiri Adzana Salsabila, Adi Maryadi, Ais Asri Sanubari, Altarik Syaalam, dan Andreas Christian. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan pertama harus secara tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, bisa malah memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Adzana. Di sini saya Ais Asri, saya akan membacakan pelaksanaan P3K. Jadi, sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahap awal sebelum P3K, yaitu yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri. Dalam hal ini maksudnya memastikan penolong telah aman dari bahaya. Lalu yang kedua, amankan korban atau maksudnya evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Dan yang kelima, tindakan P3K. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik dalam P3K. Jadi, urutan tindakannya secara umum yaitu yang pertama, mencari keterangan penyebab kecelakaan. Yang kedua, amankan korban dari tempat yang berbahaya. Yang ketiga, perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran korban. Yang keempat yaitu segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Dan yang terakhir, apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana dilakukan. Di daerah-daerah yang sulit jangkau dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawat darurat selama perjalanan. Cara pengangkutan korban. 1. Pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan frekuensi cedera ringan. Dianjurkan dengan pengangkatan korban maksimal 4 orang. 2. Pengangkutan dengan alat atau tandu. Rangkaian pemindahan korban antara lain 1. Persiapan. 2. Pengangkatan dengan ke atas tandu. 3. Pemberian selimbut pada korban. 4. Tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka cedera. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu harus secara efektif dan efisien. Dengan 2 langkah pokok, gunakan alat tubuh, paha, panggul, bahu, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. 2. Mengangkat, usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. 3. Posisi siap angkat dan jalan. Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. 1. Menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. 2. Mengoles mentega pada luka bakar. 3. Menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan, tourniquet, di atas luka yang mengalami pendarahan. 4. Memberikan terapi panas pada kondisi kesleo atau otot tegang atau patah tulang. 5. Memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat yang lain.
6. Mengucak mata ketika ada benda masuk ke mata. 7. Menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. 8. Menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Kesimpulan, P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara. Artinya, kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Penolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat lebih aman dan nyaman. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Usahakan menghubungi tim medis. Tindakan P3K. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Selamat siang.